Huang Shuping. Tahukah kamu mengapa aku memilihmu? Kamu tahu, aku sangat butuh uang. Aku punya sedikit kecantikan. Sangat cocok untuk jadi selingkuhan. Kamu salah paham. Salah paham? Kamu bisa membayar 50.000. Benar-benar hanya menyuruhku jadi pengasuh? Katakanlah. Kamu mau main bagaimana? Karena kita berdua dikhianati oleh pernikahan. Sayang, aku pulang. Ayah sudah pulang. Siner, ayah sangat merindukan Siner. Akhir-akhir ini adik nurut sama ibu? Sayang, sudah pulang? Sibuk dinas seminggu penuh. Kamu pasti lelah. Tidak apa-apa. Proyek ini sulit, tapi imbalannya besar. Keluarga kita dapat tambahan dana. Kamu juga sudah bekerja keras. Sudah seharusnya. Namaku Chen Yuan. Aku punya kehidupan yang sempurna. Muda dan sukses. Membuka satu perusahaan besar di pusat kota. Ini putriku yang manis. Dan ini istri yang menemani 10 tahun. Dari seragam sekolah sampai gaun pengantin. Siner, kamu main dulu sendiri. Ayah ganti sepatu dulu. Cepat pergi. Sayang, ganti sepatu. Baik. Sayang, kita punya sandal baru di rumah. Iya, sandal lamamu. Sudah bertahun-tahun. Aku belikan yang baru. Coba, nyaman? Baik. Sayang, sandal ini kok kecil sekali. Ini ukuran 44. Iya, ukuran 44. Sandal merek ini memang potongannya lebih ketat. Jadi lebih kecil dari ukuran standar. Oh. Sayang, makanan siap. Cepat dimakan, nanti dingin. Baik. Singa, makan. Waktunya makan. Bisa makan enak. Ikan kecil goreng datang. Banyak sekali masakannya, sayang. Dengar kamu pulang. Aku sengaja masak untukmu. Kamu sudah bekerja keras. Terima kasih, sayang. Tidak apa-apa. Demi keluarga kita, semua usaha ini pantas. Sudah, ayo makan. Mari makan. Makan. Istriku sangat baik. Pandai mengurus rumah. Cerdas. Semua urusan rumah tangga diaturnya dengan rapi. Tapi dia sayang, makanan sudah kusiapkan. Kalau tidak segera dimakan, nanti dingin. Sayang, sandal ini kok kecil sekali. Ini ukuran 44? Iya, ukuran 44. Sandal jepit merek ini. Desainnya agak sempit. Ukurannya lebih kecil dari standar. Tapi dia ternyata berselingkuh. Halo? Permisi, kondom di sini. Yang mana yang lebih nyaman dipakai? Semuanya bagus. Benarkah? Sayang, masuk sini sebentar. Sayang. Suamiku. Istriku, malam ini kita pakai merek apa? Kondom yang bagus? Suamiku. Aku rasa boleh saja. Boleh-boleh saja. Keduanya aku ambil. Berapa harganya? $120.
Istriku, aku lupa memberitahumu. Aku hari Senin depan harus dinas lagi. Tujuannya jauh. Di Wujiang. Kok jauh sekali? Di sana ada pesanan besar. Honornya tinggi. Penuh 3 juta. Kalau begitu, kamu harus bersiap-siap. Berjuang mendapatkan pesanan ini. Tenang saja. Bahkan demi honor ini, aku harus berusaha. Bagaimanapun, uang adalah hal terpenting bagi pria. Pria tanpa uang lebih buruk dari anjing. Aduh, aku lupa lagi. Bukannya adikmu menganggur? Ya, utang rumahnya lebih dari 1,6 juta. Kebetulan, aku punya lebih dari 1,6 juta untuk pembayaran akhir proyek. Ambil dulu untuk dia. Ini, dia menganggur di rumah, tekanannya besar. Baik. Terima kasih, suamiku. Terima kasih untuk apa? Kamu istriku. Sudah seharusnya. Ayo, pulang. Ya, Tidak. suamiku. Kenapa tiba-tiba mengajakku beli ini? Bukannya ini sekalian. Lagi pula, menyuruhmu pilih agar dapat pengalaman lebih baik. Tapi, begini. Sudahlah, kita pulang dulu. Nanti ngobrol di rumah. Dinas lama sekali. Aku sangat merindukanmu. Ayo pulang. Awalnya kukira orang yang berselingkuh dengannya, orang sukses luar biasa. Untuk itu aku habiskan banyak uang, menyewa detektif swasta untuk menyelidikinya. Saya kuzangka, ternyata dia orang di bawahku, pegawai toko sewa sementara. Memiliki tato, rambut dicat pirang. Gaji sebulannya tak sampai recehanku. Hanya karena dia, cinta pertama istriku. Istriku mengkhianati perasaan kami selama 10 tahun. Memilih dia. Jadi, Tuang Shen, Anda karyaku kemari untuk gantikan Anda. Awasi istri Anda. ngawasin apa gunanya? Sudah terjadi. Aku cari Anda untuk meminta Anda menggantikan aku. Balas dendam bersama. Putrimu leukemia. Masih di rumah sakit. Setiap hari, biaya besar. Anda selidik saya. Bukan menyelidiki, tapi menyaring. Anda sama seperti saya. Sama-sama dikhianati oleh pernikahan. Suamimu berselingkuh saat masih menikah. Melarikan semua uangmu dan meninggalkan putrimu yang sakit parah. Membiarkan kalian, ibu dan anak yatim, hidup seadanya. Seseorang dengan pengalaman serupa. Ibu dengan putri sakit parah, tak punya siapa-siapa. Inilah kandidat terbaik untukku. Tuan Chen, saya turut prihatin dengan keadaanmu. Tapi untuk hal melanggar hukum, saya tak akan melakukannya. Saya berdiri di sini berbicara padamu. Membuktikan saya bukan orang gegabah. Lalu mengapa saya suruh kamu lakukan hal ilegal? Nona Huang, saya jamin, seluruh proses ini berada dalam batas hukum. Kita sama sekali tidak akan melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Ikut saya. Zhang Peiyu, 28, keluar SMP karena berkelahi. Sejak itu dia menganggur. Setiap hari kerja receh, sebulan cuma dapat ribuan yuan. Si pecundang ini cuma pergi dinas, tapi dapat ratusan ribu yuan, bahkan jutaan. Bodoh amat, kenapa bisa? Orang macam ini tak mampu, tapi harga dirinya besar. Dan inilah kelemahan manusiawi mereka.
Halo. Halo, sayang. Kamu ada waktu? Bukannya sudah kuberitahu, kalau suamiku di rumah, jangan telepon aku. Aku cuma kangen. Sudah sayang, nanti suamiku pergi. Kutemani kamu baik-baik. Baiklah. Tapi pakai baju yang kemarin lagi ya. Beri aku uang lagi. Kemarin suamimu kasih Hyuksi. 6 juta yuan. Baik, tahan beberapa hari. Nanti suamiku pergi. Kuberikan uangnya. Sudah dulu. Aku sampai sebentar. Hapus riwayat telepon kita. Ya. Tenang saja. Penurut ya. Bodoh. Kerja keraslah cari uang. Nanti hasilnya buat aku habiskan. Halo sayang. Percakapan mereka sudah kau rekam semua. Benar. Aku pasang program sadap di ponsel istriku. Pasang program sadap. Semua chat teks mereka, panggilan suara, semua bisa kulihat. Dan semuanya kurekam. Tunggu. Bukankah bukti chat ini sudah cukup buktikan istrimu selingkuh? Baik untuk gugatan cerai, maupun menghancurkan reputasi istrimu. Semua itu sudah cukup. Lalu mengapa kau mencariku? Benar. Bukti yang kumiliki sekarang bisa membuat istriku jatuh reputasinya. Atau pergi tanpa harta. Semua mungkin. Tapi seperti kataku, yang kuinginkan adalah balas dendam. Bagian ini adalah biang kerok, perusa pernikahanku. Istriku pergi tanpa harta. Sementara bajingan ini lolos tanpa hukuman. Bukankah terlalu murah baginya? Jadi, tujuan utamamu mencariku adalah balas dendam pada Kang Pei ini. Tapi, meski dia selingkuh dengan istrimu, itu bukan tindak pidana. Paling hanya masalah moral. Ya, hanya masalah moral. Tapi kalau dia perampok yang masuk paksa, ditambah pemerkosa, Apa katamu? barusan kusampaikan padamu data dasar Zhang Peiyu. Sekarang akan kuberitahu masa lalunya. Long tetua. Mana uangnya? Uangku di mana? Keluarkan uangnya. Zhang Peiyu aslinya bernama Zhang Yu. Lahir Jilinan. Uang itu buat obat ibumu di kota kecil. Uang penyelamat nyawa. Jangan ambil! Ibunya sakit parah sejak kecil. Ayahnya, dengar, Hanya buruh. Tani biasa. Kalau tak kasih uangnya. Aku bunuh dia percaya. setiap hari kerja keras. Kasih uang. Akhirnya, Uangnya dirampas semua. lalu dihamburkan. Inilah Lao Zhang yang membuat ibunya tak bisa berobat. Lao Zhang akhirnya meninggal di tempat tidur. Kematian ibunya tidak hanya tidak membuatnya menahan diri, malah membuatnya menjadi lebih kasar. Pergi kau. Setelah dewasa, bahkan menjadi kecanduan judi uangnya. Aku nggak punya uang. Kamu tak punya uang. Kalau kamu tak punya, aku gimana? Aku belum balik modal. Sertifikat rumah. Sertifikat rumah di mana? Hartanya habis karena judi. Wal, sertifikat rumah. Jangan ambil. Jangan sentuh aku. Pergi. Pergi kau. Akhirnya menjadi pengemis. Mati kedinginan di jalanan. Dia benar-benar sampah masyarakat. Benar. Dia adalah sampah masyarakat. Seminggu lalu, aku sengaja memprovokasinya. Lalu ku beritahu, aku beri istriku lebih dari 1,6 juta. Dengan kepribadiannya dan pengalamannya. Ketika berhadapan dengan uang sebanyak itu, dia pasti tak akan tahan. Rencanamu memancingnya temui istrimu minta uang, membuat Kang Peiyu ini menanggung tuduhan rampok rumah dan perkosaan. Benar. Tapi pernah kamu pikir, entah perampokan rumah atau pemerkosaan, perlu kerja sama istrimu? Kalau tidak, dia akan bilang selingkuh. Gimana? Tenang saja.
dia pasti akan bekerja sama. Apa kamu begitu yakin? Tidak salah. Kami sudah bersama selama 10 tahun. Aku sangat mengenalnya. Aku kenal dia. Dan orang tuanya yang gengsi. Termasuk adik laki-lakinya yang tak berguna. Gak bisa gagal. Chen Yuan, lain kali datang, bisakah ganti mobil yang lebih bagus? Ganti mobil? Iya. Tetangga, keluarga Wang Hai, saat tahun baru atau hari raya, mereka berkunjung ke saudara, selalu pakai Mercedes-Benz besar. Ya, kami lebih baik dari mereka. Bisa ganti yang lebih bagus? Mertuaku dan keluarganya. Rakyat Jawa biasa. Baik. Akan kucoba setengah hidupnya dihabiskan dalam belenggu pandangan duniawi. Jangan cuma berusaha. Bagi mereka, gengsi lebih penting. Paham kan? Baik. Chen Yuan hebat. Istriku juga sedar. Ayah, ibu, adik. Bu, kangen banget sama kamu, sayang. Pelan-pelan, hati-hati. Menantu baik kamu datang ya. Park, pendapatan perusahaan tahun ini bagus kan? Beli mobil bagus seperti ini. Lumayanlah. Chen Yuan, jangan merendah. Tahun ini untung jutaan. Wei Wei sudah cerita. Ibu. Iya, Kak. Kakakku sudah memberitahuku. Jadi, kalau mereka tahu, putri mereka selingkuh diam-diam saat masih menikah, mereka pasti tidak akan terima. Selama ini, biaya hidup orang tuanya, semua dari aku. Pekerjaan adiknya, juga aku yang atur. Termasuk mobil adiknya, semua aku yang beli. Bahkan adiknya, rumah untuk pernikahan. Uang mukanya juga aku yang bayar. Agar aku senang. Mereka di lingkaran pergaulannya. Membentuk citraku sebagai menantu kaya. Dengan susah payah mereka bangun citra itu. Kalau harus dihancurkan sendiri oleh putri mereka, lebih menyakitkan daripada mati. Istriku orang yang pintar. Dia pasti mengerti hal ini. Aku mengerti. Kamu ingin memanfaatkan mereka untuk memaksa istrimu menyerah. Rencana ini memang bisa dilakukan. Tapi perampokan rumah ditambah pemerkosaan bisa dihukum mati. Apa ini tidak terlalu kejam darimu? Kejam? Bagaimana jika aku memberitahumu? Dia juga ingin bekerja sama dengan istriku untuk bersama-sama membunuhku. Apa? Sayang, bagaimana? Aku hebat tidak? Apakah lebih hebat darinya? Andai aku benar-benar suamimu, aku bisa main begini sama kamu tiap hari. Jadi suamiku kita bakal mati kelaparan. Gajimu berapa sebulan? Wewe, meskipun penghasilanku kecil, tapi cintaku padamu tulus. Suamimu sekarang cuma tahu dinas setiap hari. Kapan dia peduli perasaanmu? Lagi pula, dia cari uang sedikit. Kalau aku punya keberuntungan yang sama, aku bisa dapat 100 kali lipat darinya. Aku tahu, aku juga percaya padamu. Tapi aku sekarang benar-benar tak bisa kehilangan dia. Kalau dia tiada, bukan cuma aku. Orang tuaku dan adik akan kehilangan uang. Kenapa kamu bisa tidak punya uang? Kamu kan istrinya. Seluruh rumah dan harta ini separuhnya milikmu. Bahkan kalau cerai dan bagi separuh, kamu takkan kekurangan uang. Lalu setelah itu, habis begitu saja. Terlebih lagi, penghasilan utamanya. Itu saham perusahaannya. Ini termasuk harta sebelum nikah. Meski bercerai, tak akan dibagi. Lalu, bagaimana mungkin dibagi? Bagaimana kalau dia mati? Kalau dia meninggal, aku dan Sin Er, sebagai ahli waris utama, pasti bisa mewarisi. Tapi dia... Tunggu.
Kamu mau apa? Jangan nekat. Wei. Kalau yang kulakukan ini demi masa depan kita berdua, mana bisa disebut nekat. Lagi pula, katanya, dia kan yatim piatu. Kalau kita... Mereka ternyata benar-benar ingin membunuhmu. Ya, saya yatim piatu. Tarino, saya berjuang sampai posisi ini. Banyak keringat dan darah saya korbankan. Tapi tiba-tiba, ada orang ini tak berbuat apa, tapi mau rampas rumah saya. Rebut istri saya, ambil semua harta saya, bahkan coba bunuh saya. Kurasa kejam ke saya? Tidak. Tapi, saya rasa Anda pun tak perlu pakai cara ekstrem begini. Kalau ada satu kesalahan kecil, pengaruh buruknya akan menghampiri Anda. Lagi pula bisnis Anda sukses, tak perlu ambil risiko macam ini. Benar. Secara logika, saya tak seharusnya berurusan dengan pasangan busuk ini. Lebih baik saya usir istri saya tanpa uang, pergi menjauh begitu saja. Mengalah itu jalan damai. Tapi, putriku baru 6 tahun. Bahkan bila aku dapat hak asuh, mana mungkin dia tak mengakui ibunya. Istriku gila. Tiap bulan ku beri 30.000 yuan untuk biaya hidup Siner. Tapi 28.000-nya diberi keselingkuhannya. Kalau aku dapat hak asuh, masih mending. Tapi kalau gagal, bagaimana masa depan putriku? Bila suatu hari, mereka benar-benar mencelakai saya, aku tewas, putriku akan jadi yatim. Lalu kehidupan seperti apa yang akan dijalaninya? Kau punya anak perempuan. Mau biarkan putrimu terjebak bahaya? Tak mungkin. Makanya, sejak kebenaran terbentang, ku berjanji aku takkan mundur. Meski harus mempertaruhkan nyawa. Antara aku dan mereka. Cuma ada satu akhir. Salah satu harus tewas. Sebelum semua berhenti. Nona Huang, Anda bisa mempertimbangkannya dengan baik. Asal setolong saya balas dendam. Selain 1 juta itu, saya juga pakai semua koneksi saya. Bantu Anda cari tim medis terbaik untuk obati penyakit putri Anda di seluruh dunia. Dan Anda cukup temani saya berakting, membuktikan Zhang Peiyu masuk rumah saya ilegal. Tapi saya belum pernah berakting. Tidak bisa menjamin pasti berhasil. Anda hanya perlu mengikuti arahan saya. Bahkan jika rencananya gagal, 1 juta itu, serta putri Anda, biaya pengobatan selanjutnya, tetap akan saya penuhi. Baik. Tuan Chen, saya setuju. Apa rencana Anda? Malam ini saya sudah pesan jam 7, penerbangan ke Wujiang. Istri saya antar saya ke bandara. Nanti Zhang Peiyu pasti datang. Bukan hanya untuk urusan gelap, tapi juga untuk lebih dari 6 juta itu. Halo sayang. Sudah kuantar dia ke ruang tunggu. Sinar juga sudah di asrama. Tidak ada yang ganggu kita. Baik, cepat pulang. Aku sudah tak tahan. Kartu itu harus kau berikan padaku. Aku sudah pilih mobil sport. Nanti kita sewa beberapa hari buat jalan-jalan. Baik, aku nurut. Dasar bodoh. Cepat, pergi cari uang sana. Istrimu akan kujaga dengan baik untukmu. Langkah pertama rencana, pastikan Zhang Peiyu tidak masuk dari pintu depan. Buatlah orang lain langsung tahu bahwa dia masuk secara ilegal. Kau pikir aku tidak punya cara?
Bos, Zhang Peiyu sudah masuk rumah. Bagaimana dia masuk? Sudah ganti kunci pintu. Jadi, dia masuk lewat jendela. Baik, saya pulang naik taksi. Awasi kamera pengawas. Kalau ada gerakan, kirim ke saya. Baik. Saya sudah sampai. Kamu ngapain? Bikin kaget. Bagaimana? Seru kan? Hari ini kita hanya pakai ini. Kamu jahat. Masih ada yang lebih jahat lagi. Sedang apa? Suka main-main. Baik. Aku akan membuat kalian, pasangan brengsek ini menyesal. Halo, ayah. Selamat malam. Aku punya kejutan untuk kalian. Langkah kedua. Saya hubungi orang tua Li Weiwei. Undang mereka ke rumah saya. Dan beritahu mereka. Saya bisa bantu mereka. Putra mereka menganggur. Bayar di muka cicilan rumah. Menantu laki-laki menelepon. Hello, Chen Yuan. Ayah, dengar dari Weiwei. Li Hua baru dipecat. Cicilan rumahnya. Utang bank masih 1,6 juta. Kebetulan, belakangan ini aku punya sejumlah uang pelunasan. Kira-kira lebih dari 1,6 juta. Aku ingin memberikannya dulu ke Li Hua. Agar dia tidak gagal bayar, yang bisa merusak catatan kreditnya. Sekaligus mengurangi bunga bank. Apa? 1,6 juta? Kau akan memberikannya ke Li Hua? Ya, uangnya sudah kuberikan ke Weiwei. Kusuruh dia berikan ke Li Hua. Kalian tidak tahu? Ini. Tidak. Weiwei juga tidak memberitahuku. Oh, dia tidak bilang. Mungkin dia ingin memberi kejutan untuk kalian berdua. Kalau begitu, jangan tanya dia. Malam ini, datang saja ke rumahku. Ajak juga Li Hua dan keluarganya. Kita sekeluarga besar, bisa makan malam bersama. Bagaimana menurut kalian? Baik, baik. Sekarang juga aku akan memanggil Li Hua. Baik, begitu saja. Baik, baik. Saat di puncak kegembiraan. Katanya apa? Sungguh luar biasa. Lalu tiba-tiba terjun ke neraka. Perbedaan yang ekstrem ini cukup menghancurkan siapapun. Dan inilah senjata andalanku untuk hadapi Li Weiwei. Li Hua, dia khawatir. Karena pengangguran, tak bisa bayar cicilan rumah. Sekarang suami istri itu hanya andalkan gaji Xiaohua, 4.000 yuan. Dia lolos cukup. Ya, Sekarang jadi baik, tidak takut putus bayar lagi. uang muka Xiaohua dibayar Chen Yuan. Tidak menyangka anak ini masih bisa meminjamkan uang kepada Xiaohua. Kami benar-benar punya menantu yang baik. Ya, menantu yang baik. Siapa? Siap-siap ke rumah menantu untuk makan bersama. Aku akan panggil Li Hua dan yang lain. Baik, aku siap sekarang. Aksi dimulai. Sayang, bersiaplah masuk. Jebakan yang kusiapkan untukmu, benar? Pak Satpam, Pak Satpam. Pak Satpam, ada pencuri masuk rumah lewat pagar. Memanjat pagar masuk rumah. Benar. Aku belanja sayur. Ini rekaman dari kamera pengawas. Lihat, Gedung nomor berapa? gedung 101. Nyonya masih di dalam. Gedung 101. Ada pencuri masuk rumah. Semua bantu. Akhirnya, kartu ini jadi milikku. Memang milikmu. Tapi, cuma boleh pakai sedikit. Sisanya buat cicilan KPR adikku. Jangan sembarangan pakai. Cicilan KPR ini kapan saja bisa diberikan ke adikmu. Serahkan kartunya. Aku ajak kamu cari untung besar. Paling lama 7 hari, langsung berlipat ganda. 7 hari berlipat ganda? Bagaimana bisa untung? Percaya padaku. Nanti kalau aku untung, aku tak akan mengecewakanmu.
Sebentar, aku mau angkat telepon. Telepon dari suamiku. Dia kan di pesawat. Kenapa sekarang menelpon? Mungkin pesawatnya sudah mendarat. Jangan berisik dulu. Halo sayang, pesawatnya sudah mendarat? Proyeknya dibatalkan mendadak. Aku pulang ke rumah. Apa? Proyeknya dibatalkan mendadak? Kamu pulang ke rumah? Nah, jadi kapan kamu pulang? Aku sudah sampai. Sekarang di bawah. Aku naik. Kamu sudah sampai di bawah rumah. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Mau apa? Kalau aku lawan dia. Tidak boleh. Bukankah kita sepakat ikut rencana? Kamu bertindak begini, bisa gagalkan semua. Begini. Lepas lewat jendela. Sepak. Aku juga baru dapat kabar dadakan. Ada apa sayang? Aku tidak boleh pulang sekarang. Tidak. Bukan. Aku hanya agak terkejut. Kalau kamu bilang lebih awal, aku bisa mempersiapkannya lebih dulu. Mempersiapkan apa? Lebih dulu. Mempersiapkan untuk memasak makan malam untuk... Benarkah? Bukankah untuk menyembunyikan milik? Shigigoro? Chen Yuan. Aku butuh penjelasan. Kalimat yang baru kamu ucapkan. Sembunyikan simpanan pria tampanku. Artinya apa? Minggir. Aku tidak mau minggir. Kamu jelaskan dulu maksudmu. Kalimat yang baru kamu ucapkan. Artinya apa? Apa maksudmu? Sembunyikan simpanan pria tampanku. Apa kamu curiga aku selingkuh? Aku suruh kamu minggir. Aku tidak mau minggir. Bertahun-tahun ini, aku demi kamu, dia Michelle Luara kita, kerja keras dari pagi sampai malam, tanpa keluh kesah. Kamu malah mencurigaiku. Apa kamu masih punya hati nurani? Apa kamu punya hati nurani? Aku bilang terakhir kali, minggir. Aku juga bilang terakhir kali, aku tidak mau minggir. Jangan kira, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bukankah kamu akhir-akhir ini jadi sukses? Kamu cari-cari alasan untuk cerai denganku. Kalian para lelaki, begitu punya uang, satu persatu jadi jahat. Kamu mau cerai ya? Baik. Cerai saja. Harta dibagi dua. Aku tak percaya, Li Weiwei. Lepas darimu, tak bisa dapat yang lebih baik. Kamu ketawa apa? Kamu kira aku, Senyor, kalau tak ada bukti kuat, akan datang tangkap basah selingkuhmu? Di sana. Itu dia. Dia baru masuk rumahku. Cepat, jangan biarkan dia kabur. Li Weiwei, kamu menganggapku Chen Yuan terlalu bodoh. Di sana. Itu dia. Dia masuk rumahku lewat tembok. Cepat tangkap dia. Jangan lari, tangkap pencurinya. Ini semua orang yang kau panggil. Chen Yuan, aku benar-benar tak menyangka kau bisa dengan sengaja merencanakan untuk menjebak istrimu sendiri. Diam. Orang sepertimu pantas menyebut diri sebagai istriku. Bersekongkol dengan pria hidup belang untuk mencoba mencelakaiku, lalu menggelapkan hartaku. Apa kau tahu? Perempuan sepertimu di zaman dahulu akan dikurung dalam kandang babi, lalu ditenggelamkan.
Aku tidak. Aku tidak berselingkuh. Juga tidak ada pria hidung belang, apalagi bersekongkol untuk mencelakaimu. Bentuk orang di balik jendela itu, aku sama sekali tidak tahu siapa dia. Sampai sekarang, kau masih tidak mau mengaku. Kau pikir aku Chen Yuan? Ini bodoh, ya? Hal yang tidak kulakukan, mengapa harus aku akui? Chen Yuan, aku tahu. Jangan kau kira, aku tidak tahu niatanmu. Kau ini baru saja berhasil, lalu ingin membuang aku, istri yang setia ini. Sungguh malang nasibku. Aku telah menemanimu melewati begitu banyak hari-hari sulit. Mempertaruhkan seluruh masa mudaku. Nyatanya setelah kau sukses, kau malah ingin meninggalkanku. Bersandiwara. Teruskan sandiwaramu. Chen Yuan, jangan kau tuduh aku lagi. Ku beritahumu, aku, Li Weiwei, tidak berselingkuh. Tidak ada perselingkuhan. Kalau berani, tunjukkan bukti aku berselingkuh. Tidak ada kan? Tidak bisa mengeluarkannya ya? Baik. Semuanya. Lihat. Direktur, grup Shengxi. Begini perlakukan. Istri yang temani suka duka bertahun-tahun. Setelah sukses, langsung ingin membuang saya. Bahkan memfitnahku berselingkuh. Mencela seorang wanita sepertiku. Apa maumu? Apa yang kulakukan? Tentu saja merekam sikap aslimu. Akan kuperlihatkan pada semua orang, seorang pengusaha sukses, di balik layar, sebenarnya makhluk seperti apa dia itu. Aku dan Chen Yuan, 10 tahun menjalin hubungan. 10 tahun penuh! Kutaruhkan seluruh masa mudaku. Akhirnya, berhasil mengubahnya menjadi bunga yang mekar. Tapi hasilnya, beginilah caranya dia memperlakukanku. Saudari-saudari, inilah laki-laki. Inilah sikap laki setelah kaya. Meninggalkan istri yang telah berjuang bersama. Li Weiwei, kau buatku lihat. Arti orang tak tahu malu, tak terkalahkan di dunia. Ketahuan berselingkuh olehku, kau malah bisa membalikan tuduhan. Siapa yang kau tangkap basah? Apa yang kau tangkap? Di kamar ini, dari awal sampai akhir, hanya aku seorang diri. Di luar jendela itu palsu semua. Itu orang-orang yang kau atur. Masih tidak mau mengaku ya? Mari, buka lebar matamu dan lihat siapa orang dalam rekaman ini. Ponselmu dan kamar ini. Semuanya kusiapkan CCTV. Semua ucapan dan tingkah lakumu kulihat. Katakan padaku, bukankah ini bukti? Bicara. Aku beritahu kamu. Zhang Peiyu tidak mungkin kabur. Ini kataku. Perselingkuhan kalian juga jangan harap bisa ditutup-tutupi. Aku akan buat kalian berdua brengsek. Terkenang selamanya. Nanti, ayahmu, ibumu, adikmu, semua kerabat dan temanmu akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Li Weiwei, wanita jahat yang licik. Chen Yuan, Chen Yuan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Jangan kau sebarkan. Jangan kau sebarkan ya. Li Weiwei, kemana keberanianmu yang tadi?
Kenapa hilang? Aku salah. Aku bersujud padamu. Aku bersujud. Aku bersujud padamu. Aku bersujud. Jangan kau sebarkan. Kalau kau sebarkan, hidupku hancur. Bukan cuma hidupku, orang tuaku, dan keluarga adikku, semua akan hancur. Tidak menyebarkannya, bisa saja. Benarkah bisa tidak disebarkan? Tanda tangan ini. Perjanjian. Gugatan cerai tanpa pembagian harta. Kau mau aku keluar tanpa harta? Ini hanya perjanjian. Kau bisa tidak menandatanganinya. Nanti kita bertemu di pengadilan saja. Tapi, dengan bukti perselingkuhanmu dan persekongkolanmu dengan Zhang Peiyu untuk membunuhku, perkara ini pasti kalah. Saat itu, bukan cuma keluar tanpa harta yang terjadi. Kau juga akan menanggung tanggung jawab pidana. Dan semua aib terkenang sebagai aib selamanya. Tapi, saya sarankan, lebih baik cepat ambil keputusan. Kalau tidak, nanti orang tuamu, serta adik laki-lakimu dan keluarganya datang. Kau tak sempat menandatangani. Apa? Kau juga memanggil orang tuaku dan adik laki-lakiku? Lalu bagaimana? Ayah, kalian di mana? Chen Yuan, kami masih butuh. 10 menit. Kami masih ada 10 menit perjalanan. Segera sampai. Mike, coba ke sini. Ada yang harus kukatakan. Tenang, Kak. Kami sudah melaju secepat mungkin. Baik. Dengar itu. Waktumu tidak banyak. Chen Yuan, kau benar-benar kejam. Sebagai suami istri, kau malah memanipulasi aku. Aku kejam. Dibandingkan kalian, aku jauh lebih baik hati. Aku hanya hitung sampai 3. Surat ini, kalau tidak kau tanda tangani, jangan harap bisa menandatanganinya lagi. 3, 2, 1. Nanti di rumah kakak iparmu, minum beberapa gelas dengan kakak iparmu. Baik. Lihat beberapa tahun ini. Dia sangat baik padamu. Dia carikan kerja untukmu. Dia belikan mobil. Bahkan uang muka rumah pernikahanmu. Semua dia bayar. Sekarang dia tahu kalian ada kesulitan. Sukarela keluarkan lebih 1 juta yuan. Untuk tutupi cicilan rumah kalian. Tenang, Ayah. Malam ini aku temani kakak ipar. Akan jaga dia baik-baik. Dia penyelamat hidupku. Benar, Ayah. Aku dan Lihua. Karena cicilan rumah. Sampai susah tidur. Siapa sangka kakak ipar mau bayar. Bantu tutup cicilan rumah. Kami tentu. Bukan hanya kakak ipar yang baik. Di balik semua ini, pasti ada jasa kakak juga. Ya. Masih untung ada kakakku yang menemukan kakak ipar yang begitu baik. Sehingga keluarga kami semua bisa ikut menikmati hidup enak. Chen Yuan, aku menuruti kata-katamu. Setelah menandatangani perjanjian ini, jangan bocorkan hal ini. Bubuhkan juga cap jempolmu. Angkat kepalamu. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja menghajarmu. Bukankah aku sudah menandatangani perjanjian? Ya,
Kamu tanda tangan perjanjian. Tapi aku terbilang, tanda tangan itu akan bebaskan kamu. Tanda tangan perjanjian. Untuk lihat kesungguhanmu. Mulai sekarang, barulah saatnya kamu benar-benar menebus kesalahan. Kamu? Mau menyuruhku apa lagi? Mulai sekarang, kamu tidak kenal Zhang Peiyu. Semua yang terjadi hari ini adalah dia yang merampok di rumah, lalu memaksamu untuk diperkosa. Zhang Peiyu merampok di rumah, lalu memperkosaku. Ini kan menyuruhku memfitnah. Terserah kamu mau berpikir apa. Kalau kamu tidak mau menanggung, cap buruk karena berselingkuh, lakukan seperti yang kukatakan. Kalian berdua kan setia. Dia tak akan menolak tanggung. Sedikit kerugian ini kan. Ini bisa kena hukuman penjara. Terus kenapa? Seorang pria mau lihat wanitanya disakiti. Aku akan mempertimbangkannya. Pertimbangkan. Li Weiwei, kamu dengarkan aku. Kamu tidak berhak mempertimbangkan. Lakukan seperti kataku, atau tunggu sampai orang tuamu datang. Kita bahas soal perselingkuhanmu. Selama menikah, apa yang harus dilakukan? Ayo diskusi tentang perselingkuhanmu selama pernikahan. Bagaimana menanganinya? Jangan, aku Yanji. Jangan beritahu orang tuaku. Dia sampai bisa kabur. Tidak apa, biarlah dia kabur. Yang penting tidak ada yang terluka. Hei, coba kalian lihat pisau ini. Dia yang melemparnya tadi ya. Aku dengar tadi, suara jatuh ke lantai. Ternyata pisau. Cepat laporkan ke polisi. Dia masuk rumah bawa pisau untuk mencuri. Laporkan ke polisi dulu. Jaga 3P di sini. Aku pulang dulu cek istriku. Cepat periksa. Semoga tidak apa-apa. Halo, saya mau melapor. Sekarang ulangi sekali lagi. Luka di wajahku adalah saat Zhang Peiyu memperkosaku. Dia yang memukul. Kartu yang kuberi padamu, ikut diambil juga. Ya, tapi aku akan cari cara untuk membuatnya mengembalikan. Tak perlu dikembalikan. Aku akan menyimpan kartu itu. Untuk mencabut nyawanya. Bos, Tidak apa-apa. Lanjutkan. orang itu lolos. Dia kabur dengan memanjat tembok. Tidak apa-apa. Lebih baik dia kabur. Tapi dia panik dan menjatuhkan sesuatu. Apa itu? Pisau, wah. Bagus. Aku khawatir dia tidak mati sepenuhnya. Sekarang tidak perlu khawatir lagi. Chen Yuan, kau benar-benar ingin membasmi sampai ke akar-akarnya? Kenapa? Tidak tega? Tidak. Kurasa kau memang tidak tega. Tidak. Tunggu aku terima telepon dulu. Baru ku hajar kau. Halo, menantu. Kami sudah sampai di bawah gedungmu. Kenapa tidak melihat kalian? Lampu pun tidak dinyalakan. Ayah, ada masalah di rumah. Kami segera turun. Kebetulan sekali, semua orang sudah datang. Ketiga? Kalau begitu, katakan di depan orang tuamu, adikmu, dan seluruh keluarga. Bagaimana kau berselingkuh saat menikah? Dan merencanakan pembunuhan suamimu. Tidak. Jangan. Sudah terlambat. Kau janji tidak akan membocorkannya. Xiaohuang, bawa istriku turun. Ayo turun. Tidak. Jangan. Bukannya ini acara makan bersama? Kenapa tak ada persiapan? Iya, benar. Orangnya tidak ada. Tunggu. Begitu kakak iparmu turun, kita akan tahu apa yang terjadi. Benar? Chen Yuan. Kakak ipar. Ayah, ibu. Putri kalian hebat. Ini. Chen Yuan, perkataanmu, apa maksudnya? Benar, apa yang sebenarnya terjadi? Biarkan putri kalian yang menjelaskan sendiri. Weiwei, Weiwei, Wai, kenapa? Wai, apa yang terjadi? Weiwei. Luka di wajah ini. Luka ini, apa yang terjadi? Ayah, ibu. Aku menjadi korban perampokan di rumah. Dan aku juga diperkosa. Apa? Bagian kedua dari rencana ini adalah menunggu Li Weiwei.
setelah menandatangani perjanjian, membuatnya berbohong sendiri. Untuk memfitnah Zhang Peiyu, dia merampok rumah dan memperkosanya. Hanya dengan cara ini, kita akan benar-benar aman. Nanti, meski dia ingin tarik pernyataan, tak akan ada kesempatan sama sekali. Karena semua ini, tuduhan palsu darinya. Dia tak bisa bantah ucapannya sendiri. Kak, hewan apa yang melakukan ini? Aku pasti akan membunuhnya. Aku. Mulai sekarang, kau tidak kenal Zhang Peiyu. Semua yang terjadi hari ini adalah dia yang merampok masuk rumah, lalu memaksamu untuk diperkosa. Zhang Peiyu merampok masuk rumah, lalu memperkosaku. Kau menyuruhku memfitnahnya. Pikirkan apa yang kau mau. Jika kau tak mau menanggung cap sebagai pelaku perselingkuhan, lakukan seperti yang kukatakan. Kalian berdua kan setia. Dia pasti tahan luka ini kan? Hari ini, aku akan buat kalian, pasangan bajingan ini, dikenang sebagai aib selamanya. Wewe, katakan sesuatu. Adikmu? Wewe? Wewe. Dan semua kerabat serta temanmu tahu. Wewe, katakan sesuatu. Kau, Li Wewe. Kak, katakan sesuatu dong. Aku tidak tahu. Dia pria, berbaju hitam yang menutupi wajahnya. Dia membawa pisau lalu menerjangku. Dia memaksa aku menyerahkan kartu bank. Aku melakukan seperti perintahnya. Tapi kemudian aku dia. Diperkosa. Apa? Apa? Ayah, ibu, aku minta maaf pada kalian. Aku minta maaf pada kalian. Wewe, aku minta maaf. Tabungan yang Chen Yuan berikan pada Li Hua, lebih dari 1 juta yuan, juga dirampas oleh orang itu. Apa? Ini? Uang. Uangnya juga dirampas? Ya, ratusan ribu yuan itu. Chen Yuan menyiapkannya untukmu. Untuk membayar cicilan rumah. Aku salah. Semuanya kesalahanku. Bocah malang, bagaimana ini salahmu? Bukan salahmu. Benar, Wewe. Ini bukan kesalahanmu. Menantu baik, kamu tidak akan karena ini menyalahkan Wewe kami, kan? Bukan kesalahan Wewe. Yang salah si bajingan itu. Wewe kami juga korbannya. Ya? Wewe kami bahkan diperkosa. Masihkah kau menyalahkannya? Li Wewe, kau yakin ini pemerkosaan? Talk. Aku diperkosa. Dia nanggung pesau. Ancamku buka baju. Kartu bank untuk adikmu juga dirampasnya dengan ancaman. Aku salah. Aku sungguh menyesal. Li Wewe, pertimbangkan baik-baik. Kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Ini. Chen Yuan, putriku sudah seperti ini. Tak kau hibur pun tak apa. Masih kau curigai dia? Benar. Kakak Kipar, setelah ini, mana mungkin kau salahkan kakakku? Salahkan perampas uang itu. Ayah, ibu. Ya, aku memang tak boleh salahkan Wewe. Tapi, ku dengar banyak kabar burung. Kata mereka, Wewe di luar berselingkuh dengan pria lain. Termasuk uang untuk Li Hua. Juga sengaja dia berikan pada orang. Kakak, Ini benar atau tidak? Tidak. Aku tidak. Aku dipaksa. Lagi-lagi perampokan rumah. Dan juga diperkosa. Chen Yuan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Li Wewe. Kuharap apa yang kau katakan itu benar. Kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal. Cukup. Putriku bilang itu perampokan rumah. Pasti perampokan rumah.
Benar, Chen Yuan. Putri kami masih mengenalnya. Dia tidak akan melakukan hak seperti berselingkuh itu. Benar, kakak ipar. Keluarga kami ini kan keluarga terpelajar. Kakakku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Chen Yuan, putriku dirampok dan diperkosa di rumahnya. Sebagai suaminya, kau harus mendukung dan memahaminya. Bagaimana bisa kau menyalahkannya? Benar, Chen Yuan. Anak ini, bagaimana bisa memperlakukannya seperti ini? Bu, Pak, jangan salahkan dia. Salahku tak bisa lindungi diriku. Kau tak perlu membelanya. Chen Yuan, masalah hari ini kau harus minta maaf pada Weiwei. Kalau tidak, hari ini tak selesai. Dia yang jadi korban. Benar, Weiwei kami baru korbannya. Bah, maafkan aku. Aku terlalu terburu-buru. Xiaohuan, kedepannya, tanpa kabar pasti, jangan menyebar rumor. Peristiwa hari ini adalah Weiwei menjadi korban perampokan rumah dan pemerkosaan. Apa? Kau bilang Weiwei kami selingkuh saat masih menikah? Kenapa kau bilang begitu? Putriku berselingkuh saat nikah. Aku benturkan kepala sampai mati. Sayang. Pak. Tapi ini... Cukup. Tidak ada tapi-tapi. Sudah diputuskan begitu. Jangan dibahas lagi. Tunggu Li Weiwei selesai berbohong di depan orang tuanya. Aku akan balik tuduh dia berselingkuh. Saat itu, aku perlu kau berkorban sedikit. Hah? Bukannya kau ingin memaksanya mengaku? Dia diperkosa Zhang Peiyu. Kenapa setelah tujuannya tercapai, kau malah tuduh dia selingkuh? Setelah Zhang Peiyu dihukum mati, dan dieksekusi, baru giliran Li Weiwei. Saat itu, Li Weiwei takut perselingkuhannya. Dia bongkar, dia fitnah Zhang Peiyu. Hingga Zhang Peiyu tewas. Strategi yang hebat. Weiwei. Aku seharusnya tidak mendengarkan omongan orang lain. Aku salah menuduhmu. Barusan itu salahku. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa. Cepat katakan. Perampok itu, dia pergi kemana? Dari mana dia pergi? Dia mungkin mendengar ada suara. Lalu kabur lewat jendela. Mungkin dia pergi lewat jendela. Cepat. Sekarang harus lapor polisi. Di kartu itu ada lebih dari 6 juta. Itu uang untuk membayar cicilan rumah Liwa. Jangan sampai hilang. Cepat laporkan ke polisi. Cepat lapor polisi. Yang penting, tangkap pelakunya. Dapatkan kembali 1,6 juta itu. Ya. Bangsat sialan ini. Pasti akan kubuat dia mati mengenaskan. Ya. Pasti akan kubuat dia mati mengenaskan. Ini rumahnya, ini rumahnya. Sekarang situasinya bagaimana? Kalian satpam ngapain aja? Kakak keperempuanku di rumah. Dirampok lebih dari 1 juta. Dihantam pakai pisau. Ditempelkan ke leher. Dia juga diperkosa. Kamu tahu? Tenang. Apa? Perhatian. Villa Longtengno, Centuno, Distrik Linan, kasus pencurian dengan pemberatan. Ditingkatkan jadi kasus kriminal besar S. Tersangka, rampok bersenjata, nilai lebih 1 juta. Dan perkosa. Minta tambahan pasukan. Segera urus ini. Kapten, ini data tersangkanya. Tidak apa-apa, pasti tertangkap. Bagaimana, Pak? Berdasarkan rekaman CCTV, kompleks, kami sudah mengidentifikasi tersangka. Saya ingin konfirmasi dengan kalian. Sebelumnya, apakah kalian saling mengenal? Kami tidak saling kenal sebelumnya. Benarkah? Kalau begitu kok. Saya kenal. Saya pernah melihatnya. Seminggu yang lalu. Betul. Seminggu lalu, saya dan istri di toko, sebelah lantai bawah. Dia bekerja di sana, sedang berbelanja. Dan saat itu, di hadapannya, saya bilang ke istri saya menerima uang pelunasan lebih dari 1 juta. Bahkan, di depan matanya, saya berikan kartu itu ke istri saya.
Pasti saat itu. Ya, pasti saat itu. Dia mengincar keluarga kami. Kau setuju kan, Wewe? Bukankah waktu itu kau bilang padaku, adikmu menganggur, ambil dulu untuk dia pakai. Rupanya, sejak saat itu, kau sudah merancang rencana. Benar, saya ingat. Dia pelakunya. Cepat, kepung toko serba ada di kompleks ini. Tangkap tersangkanya. Dari CCTV terlihat, saat kalian keluarkan kartu bank, tersangka sangat emosional. Setelah kalian pergi, dia masih mengikuti kalian. Dia punya motif kejahatan. Ini mana mungkin? Motif kejahatan yang jelas. Ini jelas. Kita sudah jadi sasaran dari sini. Kakak ipar, bagaimana bisa kau di depan orang lain? Berbuat seperti itu? Ini jelas memamerkan kekayaan. Benar, Xiao Yuan. Harta tak boleh dipamerkan. Ayah, waktu itu aku tak berpikir panjang. Tak tahu akan jadi begini. Sudahlah, hal ini sudah terjadi. Yang terpenting sekarang adalah menangkap tersangka dan mendapatkan kembali dana yang terlibat. Identitas tersangka sudah dikonfirmasi. Penangkapan segera dilakukan. Hampir tertangkap si pecundang itu. Lain kali ke rumah Wewe, pasti merepotkan. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Lagi pula perjalanan ini tidak rugi. 6 juta. Ini bukan jumlah kecil. Anggap saja ini kompensasi karena kau menakuti aku. Ambil 300.000 untuk bersenang-senang. Mau apa? Kalian siapa? Jangan macam-macam. Kenapa ambil kartuku? Kembalikan. Lapor, ada perampokan. Aku panggil polisi. Sang Peyu, kau diduga merampok dan memperkosa. Kau ditahan. Bukan aku, bukan. Wewe, urusan hari ini. Sekarang semuanya tergantung padamu. Jangan sekali-kali merasa kasihan. Jangan lepaskan bajingan itu. Sebutkan semua kejahatannya padamu. Katakan semuanya. Ya, Kak. Jangan lembek hati. Katakan apa adanya. Bahkan dibesar-besarkan juga tidak apa-apa. Bajingan ini harus dihukum. Dia harus bayar. Dia harus dihukum mati. Jangan lupa uang 1,6 juta itu, kita harus kejar kembali. Benar, betul. Selain itu, kita juga harus minta ganti rugi darinya. Dan ganti rugi moral. Tadi malam, aku dan ibumu sudah periksa. Hal begini, bisa tuntut ganti rugi tambahan dari pelaku. Kak, minta lebih banyak. Pastikan minta lebih banyak. Jatuhkan hukuman mati untuknya. Ambil semua uangnya, bawa pulang. Xiaohua benar. Hukum mati bajingan itu. Setelah dia mati, uang ini bisa kita ambil kembali. Nanti, berikan semua uang ini kepada Xiaohua. Xiaohua sudah bersusah payah. Dia harus bayar cicilan rumah dan biaya hidup. Belum lagi, dia bolak-balik urus urusanmu. Dia sibuk sekali. Kami sebagai kakak iparmu harus lebih banyak bantu. Apa yang kamu bicarakan, Kak? Bantu kakak dan kakak ipar. Tidak melelahkan sama sekali. Hei, Bibi. Kenapa kalian datang? Bukankah Weiwei bermasalah? Kami lihat. Kami ingin tahu hukumannya. Kami mau pelaku dihukum. Hai, masalah putrimu sudah diketahui seluruh desa. Tapi, kami semua khawatir. Kami tunggu kabar. Hagli, keluargamu kena musibah. Kok nggak kasih tahu? Untungnya menantumu yang bilang. Kalau tidak, kami tetangga tak akan tahu. Ayah, Ibu. Soal Vivi diperkosa ini, aku khawatir ada yang menyebarkan desas-desus. Makanya, aku undang semua tetangga untuk datang. Setelah semua orang selesai menonton sidang, proses persidangannya, warga desa pasti tahu kalau Vivi benar-benar diperkosa. Kedepannya, tak akan ada lagi yang tidak tahu sopan santun, sembarangan menyebarkan rumor, dan merusak nama baik Vivi kita. Iya kan, Vivi? Iya, iya. Tenang, kami sudah tahu. Vivi, jangan takut. Tidak apa-apa. Pelakunya sudah ditangkap. Siapa ganggu kita? Akan tanggung akibatnya. Benar, jangan takut. Tidak apa-apa. Kami semua adalah pendukung setiamu. Betul sekali. Kami para bibi-bibi ini. Semuanya pendukung setiamu. Benar. Tenang saja, Ayah. Kita ini korban.
Tidak perlu takut kabarnya tersebar. Ayah, kakakku Koben. Kita undang bibi-bibi ini untuk saksikan bersama. Baik juga. Ayo masuk. Ayo. Ayo, cepat. Vivi, cepat bilang pada mereka. Aku tidak merampok. Aku juga tidak memerkosamu. Hubungan kita berdua. Semua atas kemauanmu sendiri. Dan kartu bank itu, kamu yang memberikannya padaku. Cepat. Iya. Bangsa, kau nodai anak perempuanku. Malah kau fitnah dia. Aku tidak. Harap tenang. Terdakwa tidak boleh mengganggu pernyataan korban. Korban, ceritakan malam itu. Kejadian. Malam itu, saya pulang ke rumah. Lalu seorang pria berbaju hitam yang menutupi wajahnya. Diam. Kartu banknya? Di mana kartu bank? Apa? Kartu bank apa? Yang dulu. Kartu bank dari suamimu. Yang isinya 1,6 juta. Saya? Jangan pura-pura tidak tahu. Cepat berikan padaku. Atau aku membunuhmu. Kemudian saya setuju dengannya. Saya bilang akan ke kamar tidur untuk mengambil kartu bank. Aku kasih. Itu di kamar tidur lantai atas. Bahwa aku mengambilnya. Jangan main-main. Cepat. Masuk. Kartunya? Kartunya, aku kasih. Aku beri kamu. Setelah memberikan kartu bank, Dia mulai meraba, mengangkat rohku. Dia menyuruhku untuk tidak bergerak. Jangan melawan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? tenang saja. Aku akan cepat. Setelah itu, saya dia. Kamu sialan, berani menipu aku. Wei, kerja bagus. Li Wei, kau bohong. Kau yang rayu aku. Perempuan jalong. Tenang, bangsat. Korban. Apakah ada yang ingin kau tambahkan? Tidak ada. Ada. Ketua majelis, saya sarankan hukuman mati untuk dia. Benar, hukum mati dia. Laksanakan hukuman mati, hukuman mati, hukuman mati, hukum mati dia. Hukuman mati dia. Hukum mati dia. Berdasarkan hal itu, Zhang Peiyu terbukti merampok dengan masuk rumah, dinyatakan bersalah. Terbukti melakukan pemerkosaan dengan masuk rumah, dinyatakan bersalah. Pengadilan memutuskan kasus ini dengan putusan sebagai berikut. Terdakwa Zhang Peiyu, karena merampok masuk rumah, bawa pisau terang-terangan, rampas acetuno, 6 kuta, jumlah besar, dihukum penjara seumur hidup. Karena pemerkosaan dengan masuk rumah, dihukum penjara 7 tahun. Dengan penggabungan hukuman atas beberapa kejahatan, terdakwa Zhang Peiyu dijatuhi hukuman mati. Laksanakan. Li Wei, aku akan jadi hantu, takkan biarkan kau pergi. Li Wei, aku akan jadi hantu dan takkan pernah biarkan kau pergi. Kerja bagus, Wei. Selamat. Kamu sudah bantu masyarakat bersihkan satu sampah. Bos, Zhang Peiyu sudah dieksekusi. Tidak punya ayah ibu. Abu sekarang tidak ada yang urus. Kamu urus saya. Tak ada yang urus Abu. Cukup menyedihkan. Ambil, terus, buang ke lubang kotoran. Kembali ke Asa. Ini, apakah tidak baik? Bercanda. Biarkan di situ dulu. Nanti hadapi Li Wei. Masih berguna. Baik. Chen Yuan, maksudmu apa? Kenapa padaku kirim barang begini? Suruh tanda tangan? Maksudku, perjanjian cerai. Ya, untuk bercerai.
Maksudku? Bercerai. Bukankah kamu bilang, aku bantu kamu fitnah Zhang Peiyu? Maka kamu tak akan bilang ke siapapun. Li Weiwei. Pertama, aku tidak bilang. Aku mau cerai. Kedua, tolong perhatikan ucapanmu. Aku tidak pernah meminta. Kamu membantuku memfitnah Zhang Peiyu. Kamu sendiri yang meminta untuk memfitnahnya. Malam itu di depan orang tuamu. Aku tanya padamu. Kamu sendiri bilang Zhang Peiyu yang membobol, merampok, dan memperkosa kamu, kan? Kamu tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Siapa yang tak tahu malu? Kamu yang berselingkuh saat menikah, tak berani hadapi. Hindari konsekuensi. Kamu mengarang dusta. Rela kamu pekar gelapmu mati. Aku tanya, siapa yang lebih tak tahu malu? Bukan begitu. Jelas-jelas kamu yang memaksaku. Jangan pura-pura jadi korban di situ. Dan jangan memfitnahku di situ. Cepat tanda tangani perjanjian cerai ini. Aku, Shen Yuan, tidak mau menghabiskan waktu untuk orang busuk sepertimu. Aku tak mau tanda tangan. Aku sudah menuruti semua perintahmu. Mengapa kamu masih mau menceraikanku? Tidak mau tanda tangan, ya? Baiklah. Aku suruh pengacara ke rumahmu untuk kau tanda tangani. Ayo, Perji. Shen Yuan, Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Li Weiwei, perhatikan ucapanmu. Aku tidak pernah menyuruhmu membantuku melakukan apapun. Zhang Peiyu dihukum mati. Semua karena kamu yang memfitnahnya. Tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Kalau masih ganggu aku akan ungkap kebenaran. Siang nanti, biar nama pakar gelapmu bersih. Kamu gila. Kalau kamu melakukan ini, kamu juga akan celaka. Kenapa aku harus celaka? Yang memfitnah Zhang Peiyu itu kan kamu. Yang berbohong di pengadilan juga kamu. Kamu takut perselingkuhanmu ketahuan. Makanya kamu melakukan ini. Aku juga korban. Ayo kita pergi. Shen Yuan, kamu Bukan manusia. Nona Li, ini perjanjian perceraian yang Bapak Chen minta saya sampaikan. Silakan dilihat. Kalau tak ada keberatan, bisa ditandatangani. Apa? Dia mau cerai dari putriku? Tidak, aku tidak setuju. Kakak, ini bagaimana bisa? Chen Yuan dan Li Weiwei telah sepakat untuk bercerai. Li Weiwei rela keluar tanpa membawa apa-apa. Ini ngawur banget. Kapan keluarga kami sepakat sama dia? Masa rela keluar tanpa harta? Omong kosong. Dia pasti merasa Weiwei kami diperkosa. Jadi dia tak mau hidup dengan Weiwei lagi. Aku harus cari dia. Berendetan, Weiwei ikut dia 10 tahun. Karena ini dia mau buang Weiwei. Tak usah cari. Aku sudah di sini. Tuan Chen. Mengapa kau menceraikan Weiwei saya? Karena dia berselingkuh. Kau, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kapan Weiwei berselingkuh? Chen Yuan, Weiwei kami, dia selalu baik padamu. Dia bahkan menemanimu dari seorang pemuda miskin yang tak punya apa. Berdiri sampai hari ini. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti ini? Bermuka dua saja sudah cukup buruk. Kau bahkan menuduhnya berselingkuh. Aku menuduhnya. Aku tak peduli. Kau menuduhnya. Shen Yuan, kau tuduh kakakku. Kau juga menipuku. Uang 1,6 juta itu. Kau bilang akan memberikannya padaku. Sampai sekarang belum kau berikan. Aku jadi tidak semangat mencari kerja. Cicilan rumahku sudah lewat tempo. Cicilan rumahmu lewat. Kau salahkan aku. Tidakkah kau tahu? Cari kerja untuk bayar cicilan rumah? Kalau bukan kamu, siapa? Awalnya kau sudah berjanji. Kau akan bayar cicilan rumahku. Karena itu aku takdir buru-buru. Mencari pekerjaan. Aku bilang bantu bayar cicilan rumah. Kau malah berhenti kerja. Bagaimana? Apa kau ingin mengambil uangku? Lalu pensiun?
Aku bantu bayar cicilan rumahmu. Atau aku yang bayar cicilan rumahmu. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, kau adalah kakak iparku. Kau seharusnya memberiku uang. Aku adalah kakak iparmu. Jadi harus memberimu uang? Li Hua, apakah kau tidak punya malu? Apa kau lupa? Mobilmu kubelikan untukmu. Termasuk uang muka rumahmu. Juga kubayar. Ayahmu ada di sana. Aku bukan ayahmu. Kakak, katakan sesuatu. Dia akan menceraikanmu. Bagaimana bisa kau diam saja? Aku. Chen Yuan. Haruskah kau sekejam ini? Aku kejam? Kau seorang pelacur yang berselingkuh. Pantaskah kau menyebutku kejam? Aku akan bilang sesuatu di sini. Lebih baik sekarang juga tanda tangan perjanjian cerai. Jika tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu menyesal karenanya. Chen Yuan, sudah cukup. Wei Wei istrimu, aku ayah mertuamu. Lihat sikapmu. Ayah mertua, kurasa keluarga kalian belum juga paham situasi saat ini. Apakah aku harus membeberkan semuanya dan melemparkan bukti di depan kalian? Baru kalian menyerah. Baiklah. Bukti, ayo, tunjukkan. Aku ingin lihat bukti apa yang bisa kau tunjukkan. Ayo, tunjukkan. Ayah. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan, tidak bisa? Wei Wei. Jangan tanda tangan. Wei Wei, ini. Perjanjian keluar tanpa harta. Kalau kau tanda tangan, kau tak dapat apapun. Kami tegaskan, perjanjian keluar tanpa harta sudah ditandatangani lama. Saat syarat terpenuhi, Chien Chen minta cerai. Nah, Li Weiwei harus keluar tanpa harta. Apa? Kau kan cuma pengacara. Berani mengancamku? Putriku tak mungkin tanda tangan perjanjian ini. Benar. Kakakku tak akan tanda tangan perjanjian ini. Tak mungkin. Kalau dia tak tanda tangan, bagaimana aku bantu dia? Sembunyikan perselingkuhannya? Wei Wei, katakan pada ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Apa kau benar tanda tangan perjanjian ini? Katakanlah. Ini saat genting. Kau masih mau menyembunyikan? Aku menandatanganinya. Apa? Kau benar tanda tangan. Kak, kau sembrono. Kenapa kau tanda tangan ini? Kalau cerai, tak apa-apa. Apa yang kau pikirkan? Ini pantas ditandatangani? Akan kuberitahu alasannya. Kenapa dia tanda tangan? Karena dia wanita tak tahu malu. Yang selingkuh saat menikah. Ketahuan olehku. Lalu memohonku diam. Maka dia pun tanda tangan. Wei Wei. Benarkah kau lakukan itu? Ayah, jangan tanya lagi. Aku salah. Aku salah. Wei Wei, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Kau. Sungguh aib bagi keluarga kita. Kau. Bagaimana aku melahirkan anak seperti kau? Tak tahu malu. Kenapa kau lakukan ini? Kakak, kau. Bagaimana? Sekarang bisa tanda tangan? Sebelum aku menyebarkan berita ini. Tidak. Aku tak akan tanda tangan. Shen Yuan, meski putriku berselingkuh dan Miao Qianmu, tak mungkin dia pergi tanpa harta. Peiling, kurangi sedikit pembagian hartanya. Cuma dikurangi jatah harta. Kurangi bagi harta. Kalian nabu. Aku takkan kasih 1 sen pun. Shen Yuan, meski Wei Wei bersalah padamu, tapi dia sudah menemanimu 10 tahun. Kau tega tak mengindahkan pertemanan? Pertemanan? Luku sekali. Dia selingkuh. Pikir pertemanan kita, dia dan pacar gelapnya bersekongkol bunuhku. Pikir pertemanan kita. Sekarang bicara pertemanan, mimpi. Apa? Dia merencanakan pembunuhanmu. Sekarang aku ubah keputusanku. Tak hanya harus pergi tanpa harta, aku juga akan menarik kembali
semua dukungan untuk keluarga Limu. Termasuk mobil untuk Li Hua dan uang muka yang kubayarkan untuknya. Semuanya akan kukembalikan. Pengacara Lin, Tenzhen. Saya belikan mobil untuk Li Hua. Saya juga yang bayar uang mukanya. Saya mau kwitansi, catatan pembayaran. Termasuk sebelumnya, Li Hua tulis banyak surat utang untuk saya. Dengan bukti ini, bisa menang kasus? Chen, dengan bukti ini, Anda bisa tenang. Akan kukembalikan semua, tak kurang 1 sen pun. Baik. Sekarang siapkan surat kuasa hukum. Gugat mereka. Kak, cepat nasihati kakak ipar. Dia gila. Dia berani minta kembali barang-barang yang pernah dia berikan padaku. Xiaohua, Ayah, aku mohon padamu. Barangku tak bisa dikembalikan. Kalau dikembalikan, Xiao Fei pasti minta cerai. Aku? Chen Yuan, haruskah kau bertindak sekejam ini? Haruskah kau merusak hubungan dengan keluarga Liku? Ini baru kejam. Aku belum menyebarkan ini. Bilang ke tetangga betapa jalangnya dia. Aku sudah sangat toleran. Kau tahu itu? Aku? Apalagi putrimu. Bahkan memfitnah kekasih gelap jalangnya itu. Sebagai perampok pemerkosa. Dia dihukum mati. Sampai sekarang, jenazahnya masih hangat. apa? Wei, kenapa kau lakukan hal bodoh ini? Yume! Apa? Yume, Ada apa, Yume? ibu. Coba kalian pikir, kalau aku membongkar hal ini, dia meski tidak harus membayar nyawa dengan nyawa, pasti akan mendekam puluhan tahun di penjara. Chen Yuan, aku akan tanda tangan. Aku akan bercerai. Tak perlu kau katakan lagi. Kalau dari awal begini, aku tak akan bicara sebanyak ini. Pengacara Lin, sisanya serahkan padamu. Ingat baik-baik, kau harus mengambil kembali semua yang pernah kuberikan sampai ke barang terakhir. Tuan Chen, tugas Bapak sudah selesai. Semua selesai, tagihan berhasil ditagih, utang 700.000 yuan, 1 buah baju, dan 1 mobil, BMW. Bagus, kuberikan untukmu. Diberikan untuk saya. Saya tidak tertarik dengan mobil bekas. Kau bagi luar. Baik. Pada akhirnya, kau masih terlalu lembut hati. Lembut hati? Mana ada saya lembut hati? Kau tak melanjutkan hadapi mantan istrimu. Kau matagi hutang, lalu lepaskan. Kukira kau akan habisi mantan istrimu, seperti kau lakukan pada Zhang Peiyu. Salah paham. Saya tidak bilang akan melepaskannya. Saya hanya tak ingin putri saya merasa orang yang menghancurkan ibunya adalah saya. Bukan kau. Lalu siapa lagi? Kau. Saya? Benar. Bagian kedua butuhmu. Ungkap kebenaran. Tuduhan palsu Li Weiwei ke Zhang Peiyu. Bukti sudah siap. Halo, saya ingin melapor.